Mas gini, hadir di persidangan menjadi saksi seperti apa, Bang? emang Ya. Jadi per hari ini saya sudah berkomunikasi dengan klien saya, Dr. Oki. Klien kami menyatakan siap besok untuk hadir memberikan keterangan sebenar-benarnya, ya, sesuai dengan fakta kejadian. Karena memang dari awal kami selaku tim kuasa hukum juga sudah menginterview, mewawancara apa sih dok kejadiannya seperti apa. Lalu kami juga pastikan bahwa besok apa yang disampaikan oleh Dr. Oki klien kami adalah suatu fakta dengan kejujuran yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kami tidak melakukan atau tidak memberikan briefing apapun kepada klien kami. Karena saya pribadi, saya juga kepingin, saya minta supaya apa kejadiannya, itulah yang disampaikan besok di hadapan muka persidangan. Bang, besok kehadiran Dr. Oki itu sebagai apa statusnya, saksi kah atau Sebagai saksi pasti. Sebagai saksi. saksi dari pihak kejaksaan atau dari Nikita? Saksi yang berkaitan dengan kasusnya Nikita Mirzani ini, ya. Karena kan kemarin dari kesaksiannya DRG dan sudah disampaikan sama pengacaranya siapa namanya? Si Anus. Ya, si Pak Anus itu katanya Dr. Oki awalnya. Dr. Oki lah yang sindikat ini, yang merancang ini semua. tapi si Anus itu pengacara. Saya nggak tahu juga. Saya belum pernah lihat kartu advokatnya soalnya. Jadi besok ya kita sama-sama akan dengarkan keterangan dari klien kami bahwa siapa yang sebenarnya yang dari awal yang menghubungi pihaknya Dr. Oki klien kami maupun akhirnya menghubungi dengan alasan apapun itu menghubungi Mail dan Nikita. Ya, besok saya harapkan seluruh keterangan dari klien kami yang dimana sekali lagi saya sampaikan itu adalah apa yang terjadi, apa yang dialami dan berdasarkan faktanya, agar supaya majelis hakim ya betul-betul teliti dan di hadapan persidangan yang terbuka ini kita sama-sama bisa mendengarkan bahwa siapa yang terlebih dahulu meminta ya nomor kontak dari Nikita Mirzani dan siapa yang aktif dalam menghubungi Nikita Mirzani melalui Mail ke, melalui Dr. Oki ke, siapa yang aktif, siapa yang minta duluan, lalu siapa yang aktif. Karena perlu digarisbawahi ya, yang katanya diduga memeras dari awal digembor-gemborkan memeras, orang nggak ada. Kalau orang mau memeras itu yang hubungin korbannya. Orang kalau namanya kasus pemerasan tidak akan ada negosiasi, Kalau pengancaman. ya. Yang ada pengancaman, gua minta 5, lu harus kasih 5. Enggak, awas lu. Enggak ada negosiasi. Ya, jadi besok saya pastikan, saya yakini bahwa Dr. Oki klien saya akan menyatakan asal mulanya seperti apa peristiwa ini terjadi. Siapa yang berperan aktif mencari atau menghubungi pihak klien kami dan akhirnya sampai ke Nikita Mirzani dan Mail, ya. Siapa yang aktif besok akan terjawab. Bang, Dokter Oki kaget nggak sih artinya dikasih surat untuk menjadi saksi oleh Nggak kaget kan memang di pihak kepolisian juga dia sudah jadi saksi. Oh, udah. Udah jadi saksi. Bukan ujuk-ujuk. Kan memang udah disebut terus tuh sama si siapa pengacaranya. Dari awal kan dia selalu sebut tuh. Pengacaranya DRG siapa namanya? Saya lupa mulu. Julianus bang. Siapa? Anus. Julianus. Si Anus. Ya pokoknya bapak itulah. Dia selalu bilang ini harus ada tersangka. Dr. Oki harus ditahan. Ya. Dr. Oki adalah sindikat. Yang dimana saya pertanyakan, Anda seorang pengacara harusnya Anda sebelum menyampaikan ke media, ke publik, Anda memiliki alat bukti apa? Apakah klien kami pernah menjadi terpidana terkait dengan kasus yang sindikat? Karena ingat, sindikat itu konotasinya, predikatnya adalah tidak baik.
Ya, contoh sindikat perdagangan anak, sindikat perdagangan senjata, sindikat perdagangan narkoba, sindikat perdagangan wanita, itu kan selalu berkaitan dengan yang namanya sindikat tuh hal-hal yang tidak baik, negatif dan sangat mencemarkan nama baik. Maka kami minta nih, ya, kami memang saat ini belum melakukan upaya hukum, tapi kami minta karena Anda yang selalu bicara di media, maka Anda tunjukkan juga dong di media. Pak Sunan, ini loh buktinya klien Anda Dr. Oki itu pernah terpidana kasus sindikat apalah gitu ya, tunjukin. Karena kalau dia nggak bisa tunjukin, artinya selama ini yang dia sampaikan ke publik di hadapan media itu bertendensi fitnah, ya, artinya dia bukan seorang pengacara hebat atau profesional karena dia berbicara tidak berdasarkan alat bukti yang otentik atau berdasarkan putusan apa. Bang, tapi soal bukan berarti kalau dokter ini nggak terlibat Bang ya. Ada peran juga Bang, tapi tetap Bang ada di konflik antara RG dengan NM ini Bang. Peran apa ya? Ya maksudnya mungkin memperkenalkan kan atau memberikan pengakuan jalan. Ya, Bang. sekarang inilah, ini saya udah bilang ya. Siapa sih yang meminta? Apakah Dokter Oki yang ujuk-ujuk nelpon? DRG, lo mendingan telepon di kita deh. Atau DRG yang menghubungi Dokter Oki klien kami. Besok kita dengarkan keterangannya. Gitu loh, ya. Biar kita nih tahu semua lah yang sebenarnya seperti apa, awalnya seperti apa. Maka saya rasa klien kami keterangannya itu juga sangat dapat mempengaruhi nanti keputusan majelis hakim. Karena dia akan menyampaikan apakah dia yang menawarkan ya kepada DRG, lu ada masalah ya sama Nikita, lu mau nggak gue damein, lu mau nggak gue temuin, lu mau nggak gue kasih nomor teleponnya, atau DRG yang menghubungi klien saya meminta untuk bisa berkomunikasi dengan Nikita. Nah, itu beda ya, dibedakan ya. Klien saya yang aktif, gue lihat lu lagi ada masalah ya sama Niki, mau nggak gue jembatanin, mau nggak gue temuin, mau nggak gue damein, seperti itu kah? Atau berbeda? Karena hukum itu betul-betul kita harus lihat benang merahnya. Siapa yang berperan aktif, siapa yang pasif, siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku. Bang, soal percakapan viralnya Dr. Oki sama Reza Gladys itu gimana Bang? Terkait Percakapan mungkin bocor. Apa ya? soal pemerasan, mungkin dugaan terkait untuk menyuap Niki lah gitu. Alat buktinya apa? Medsos sih Bang udah tersebar, udah bocor gitu Bang. Nah, yang bocorin siapa? Yang rekam siapa? Yang percakapan ini loh Bang. Enggak, itu yang rekam siapa? Nah itu kurang tahu Bang, cuma di publik Jangan itu bilang bocor. kurang tahu, orangnya sudah ngaku kemarin di persidangan kan? Cuma itu yang ngerekam kalau tidak salah suaminya. Kalau Suaminya tidak salah. merekam. Iya. Pertanyaan saya nih buat suaminya DRG, apakah saudara sudah minta izin kepada siapapun yang Anda rekam? Apakah Anda sudah mendapat persetujuan dari orang yang direkam? Atau bagaimana? Atau tidak? Ya, misalnya saya sama Bang Nahak, kita ngomong, Bang, ini pembicaraan kita, saya rekam ya, Abang berkenan nggak? Misalnya, kalau beliau berkenan, ya sudah. Tapi itu pun juga bukan artinya untuk disebarluaskan. Tapi kalau beliau tidak tahu bahwa dirinya direkam pembicaraannya sama saya, kalau beliau nggak terima, beliau bisa laporkan saya. Gitu. Dan suaminya DRG udah nggak bisa lagi menghindar, karena itu keterangan sudah disampaikan di persidangan kemarin bahwa dia mengakui dia merekam. Ya, pertanyaan saya, satu, izin nggak sama orang yang direkam? Kedua, pertanyaan saya lagi, dia mewakili apa ya? Institusi, Polri, KPK, Kejaksaan, atau institusi mana yang bisa merekam orang? Katakan dia kalau nggak direkam nggak ada alat bukti, betul. Tapi kenapa alat bukti bisa tersebar luas? Kan yang punya rekaman, yang rekam cuma Anda. Benar apa tidak? Yang punya rekaman siapa? Emang klien saya punya rekamannya? Atau Niki punya rekamannya? Kan pertanyaannya begitu.
Kenapa bisa beredar? Siapa yang mengedarkan? Artinya yang membuat, memproduksi, dan menyebarluaskan tanpa hak, tanpa izin dapat dikenakan pajak. Ya,